Di hari Sabtu yang cerah, Mingse dan Michan mengisi liburannya dengan pergi ke toko buku di mall dekat rumah mereka. Oh, siapa yang telepon? Oh, Mingse. Halo Mingse. Michan, Ya? ayo kita pergi ke toko buku yuk. Di mall Tunjungan Pasar itu aja. Itu dekat rumah kamu kok. Aku mau cari buku di sana. Ayo deh. Tapi aku belum mandi. Tunggu aku ya 30 menit lagi. Oke deh. Kalau begitu kita langsung ketemuan di sana aja ya. Oke, Mingse. Mereka berdua pun bertemu di mall Tunjungan Pasar. Hai Michan. Hai friend. Gimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Wah, Kamu lihat sendiri kan? Puji Tuhan, makin segar ya. Iya. Kita langsung aja ya cari bukunya. Semoga buku yang kamu cari ada di sana. Ayo, semoga ya ada. Karena kalau tidak ada, gawat. Nanti Kenapa? aku kena hukuman sama guruku. Oh, Iya. kalau gitu langsung kita cari ya. Kita cari deh. Jadi nanti kita nyari buku matematika ya. Karena hari Senin nanti aku ada pelajaran matematika. Aku takut. Takut sama siapa? Takut sama Miss Tiur itu loh, wali kelasku. Karena kalau enggak, aku pasti dimarahin dan dihukum lagi. Gak mau ah. Oh, ya udah kalau gitu kita cari ya sampai dapat. Ayo, ayo. Tetapi di tengah perjalanan mereka ke toko buku, tiba-tiba Mingse melihat sesuatu yang menarik. Apa itu? Wah, bukunya bagus sekali. Wow, isinya luar biasa. Tapi ini bukan matematika, ini IPA. Michan, kamu lihat deh. Apa Mingse? Itu, lihat itu. Kamu lihat apa Mingse? Itu mainan kesukaanku, robot Gundam. Oh, Ayo beli yuk. Mingse, tujuan kita kesini tuh apa? Mau beli buku atau mau beli mainan? Aduh, tapi ini deh. Ini loh, keren banget loh. Aku belum punya. Aku mau beli ah. Mingse, kamu harus cari dulu buku matematikanya. Nanti kalau kamu tidak ketemu buku matematikanya, nanti kamu dimarahi loh sama Miss Tiur. Mau tak dimarahi Miss Tiur? Iya, kamu benar juga sih. Aku nggak mau ah dimarahin sama Miss Tiur. Aku dapat hukuman lagi. Gak mau ah. Kalau begitu, kita cari bukunya aja deh. Tapi kamu mau bantu aku ya cari bukunya? Nah gitu dong. Kamu ingat gak apa I-Will kita semester ini? Penguasaan diri. Nah Mingse, dalam penguasaan diri ada dikatakan bahwa mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Tapi kamu hebat loh Mingse. Kamu bisa menguasai diri kamu. Kamu memang luar biasa. Kamu bisa aja deh Michan. Kamu kan juga sudah bantu aku. Apalagi kamu sudah mengingatkan aku. Kamu sudah menasehatin aku supaya aku bisa menguasai diriku. Wah, kamu memang teman the best deh. Akhirnya mereka pun pulang dan mendapatkan buku yang Mingse cari. Dan Mingse pun esoknya tidak dimarahi oleh Miss Tiur. Nah, adik-adik di rumah harus bisa seperti Mingse, bisa menguasai diri. Di Alkitab juga dikatakan di Roma 12 ayat 2, bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wow, Kak Cindy lihat
adik-adik di rumah ternyata udah pada mandi. Excited banget ya kayak mau lihat ibadah sekolah minggu. Yes, udah makan belum? Sudah dong. Yes, kalau udah makan berarti udah bisa fokus kita mau ibadah. Amin. Amin. Sebelum kita mulai masuk dalam ibadah kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Yuk Kak Cindy undang adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami boleh lagi berkumpul meskipun lewat online Tuhan, kami berbeda ruang dan waktu, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, kami mau memberikan hati kami mau melompat untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kakak undang adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi Laskar Kristus, siap. Oke, minggu ini kita belajar I Will karakter penguasaan diri. Adik-adik di rumah sudah hafal lagunya? Sudah Kak. Dan bukan hanya hafal, tapi pasti adik-adik sudah melakukannya. Yes, Kak Cindy mau buktinya. Kita mau nyanyi sama-sama, amin. Tetap semangat yuk, kita semua loncat buat Tuhan. Tepuk tangan dulu yuk. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, Mengutamakan apa ya? mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi lebih semangat, penguasaan diri. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau puji Tuhan sama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Sama-sama katakan, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulang dari awal. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu,
bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yang bersukaria berikan senyum yang terbaik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan pujikan sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu Yesus. Besar dan mulia, tiada yang seperti Engkau, tiada sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur Allah yang hebat. Kami berterima kasih Tuhan, Bapa Allah yang setia. Kami mengucap perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan,
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, mengasihi kami, Engkau mati buat kami. Saat ini Bapak, kami mau deklarasikan Mazmur 91. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih sehat ya. Itu semua kemurahan Tuhan. Yuk kita akan berdoa ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah pelihara kami, Kau berikan kami kesehatan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sini siapa adik-adik yang pernah naik kapal? Wah, pasti semua pernah naik kapal ya. Kak Yandi juga pernah naik kapal. Tapi kapal ini bukan kapal biasa ya. Kapal ini sangat besar dan semua bisa masuk. Wah, pasti kalian sudah tahu ya. Kapalnya siapa? Nabi Nuh ya. Nah, kita akan belajar ya hari ini mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh ini bisa diselamatkan dari air bah ya, karena dia menguasai dirinya. Nah, adik-adik juga harus belajar ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Nuh ini bisa diselamatkan dari air bah. Padahal air bah ini banjir yang sangat besar dan akhirnya seluruh manusia mati tenggelam ya. Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan ya. Yuk kita lihat dulu ya. Kita buka dalam Kejadian pasal 6, nanti dibaca ya ayat 1 sampai 22. Tapi Kak Yandi akan bacakan mulai 5 dulu ya. Kita baca ya. Sudah ketemu? Yuk Kejadian pasal 6 ayat 5.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Manusia ini bertambah banyak ya. Mereka tidak melakukan firman Tuhan, tetapi mereka itu melanggar firman Tuhan. Mereka hidup semaunya sendiri ya. Bahkan mereka melakukan kejahatan dan kejahatannya itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku, kata Tuhan, aku menyesal katanya. Aku menjadikan manusia ini karena mereka itu selalu berbuat kejahatan. Mereka tipu menipu ya, kawin mengawin dan melakukan pemberontakan, berkelahi dan seterusnya. Dan itu kejahatan itu sudah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku menyesal. Aku akan hapuskan seluruh orang-orang ini. Aku akan binasakan mereka dengan air bah. Tetapi dikatakan apa? Tetapi Nuh, kata Tuhan, dia mendapat kasih karunia. Nuh akhirnya diselamatkan oleh Tuhan karena dia ini orang yang benar ya, orang yang hidupnya benar. Nah, siapa Nuh itu? Nah, kita lihat yuk, kita baca lagi ya. Siapa Nuh itu? Kejadian 6 kita baca ayat 9 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, nanti dibaca terus ya. Akhirnya Tuhan sampaikan kepada Nuh, Nuh, sekarang kamu buat bahtera ya. Kamu buat bahtera, Tuhan sudah tentukan ukurannya, Tuhan sudah kasih gambaran yang jelas ya. Dikatakan kamu buat bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu dikatakan ayat 16, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Ini kapal yang paling besar ya pada waktu itu. Gak ada kapal yang sebesar ini ya. Dan Nuh ini dia melakukannya, dia buat bahtera ini bertahun-tahun. Gak langsung 1-2 hari, tetapi sampai dikatakan bertahun-tahun bahtera itu baru jadi. Kalian bisa bayangkan 150 meter panjangnya. Dan lebarnya tadi dikatakan 25 meter. Tingginya itu 15 meter kurang lebih. Wow, ini bahtera kapal yang sangat besar ya. Ayat kita baca lagi ya. Ayat 16. Buatlah atap atas bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Dan pangsanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air dan meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau beserta dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, Nuh Tuhan suruh buat bahtera. Setelah bahtera itu yang besar itu jadi, dikatakan kamu, anakmu, berapa anaknya? 3 ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh sama istrinya sama mantunya. Berarti berapa yang masuk dalam bahtera? 8 ya, 8 orang. Dan setelah bahtera itu selesai, sepasang binatang-binatang Tuhan perintahkan untuk masuk. Ada yang gajah ya, wah gajah ini minggir, aku mau lewat ya, aku mau lewat. Wah gajahnya besar sekali ya, masuk. Apalagi kecoa juga masuk ya, ular. Terus apalagi raja wali, wah burung pipit. Terus apalagi singa ya, komodo. Terus apalagi kaki 1000. Wah semua binatang masuk sepasang ya. Dan setelah selesai, Nuh juga kasih tahu ya ke orang-orang juga, ke tetangga-tetangganya, hei bertobatlah, masuk dalam bahtera supaya kamu selamat. Sebentar lagi Tuhan akan turunkan hujan ya, akan penuh dengan air dan kita akan selamat kalau kamu masuk bahtera. Tapi orang-orang zaman itu sudah gak percaya kepada Nuh. Bahkan Nuh mungkin diolok-olok, Nuh kamu gila Nuh, ini musim kemarau, ini gak ada hujan, ini gak ada waktunya matahari terik-teriknya. Musim kemarau gak mungkin hujan Nuh. Apalagi kamu bangun bahtera ini bukan di tepi laut, bukan di tepi sungai, kamu bangun bahtera di daratan. Wah gak mungkin Nuh, kamu gila Nuh. Diolok-olok sama tetangganya. Tapi Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya gak ada satu orang pun yang percaya kepada Nuh. Saatnya tiba, hari itu turunlah hujan ya. Nuh sudah masuk dalam bahtera, binatang-binatang masuk dalam bahtera, sudah disediakan makanan yang secukupnya, semua masuk dalam bahtera. Dan akhirnya bahtera ditutup sama Tuhan. Waktu ditutup, hari itu tiba-tiba mendung ya, ada petir dan turunlah hujan ya. Hujan 1 hari, wah seneng ya. Coba kalau kalian hujan, pasti seneng ya. Wah kita hujan-hujanan seneng. 2 hari, gak berhenti hujannya ini. 3 hari, 4 hari, hujan terus, pagi, siang, sore, malam hujan terus. Dan mulai banjir ya, banjir 4 hari, 5 hari, terus hujan terus sampai banjir. Rumah-rumah sudah mulai tenggelam. Ngomong Nuh, buka Nuh, buka Nuh, aku mau masuk Nuh, buka Nuh. Nuh katakan terlambat ya, kamu tidak percaya kepada Tuhan. Nuh. Akhirnya tenggelam semua, akhirnya mati ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, Nuh bisa selamat dari musibah ya, dari banjir ya, karena Nuh percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat ya.
apa yang dilakukan Nuh sehingga Nuh ini bisa selamat ya dari banjir ya, dari bencana banjir ini ya, dari air bah. Ada 5 hal ya yang Nuh lakukan sehingga Nuh bisa selamat ya. Yang pertama, ternyata Nuh ini menjauhi hal-hal yang tidak benar ya. Coba kita lihat ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi Nuh ini adalah dia menjauhi hal-hal yang tidak benar. Nuh ini dikatakan orang yang benar, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, Nuh dia memilih hidup untuk taat kepada Tuhan ya. Walaupun sekelilingnya teman-temannya itu berbuat dosa, tetapi Nuh dia menguasai dirinya, dia nggak mau berbuat dosa. Coba kalau kalian misalkan di tengah-tengah temenmu, sekelilingmu, mau ikut-ikut atau mau hidup benar. Contoh ya, wah teman-temannya mungkin yang SMP sudah mulai ngerokok ya. Hei, ayo cobaan. Kalau kamu nggak coba, banci kamu. Kamu bukan laki-laki. Kalau orang laki-laki itu harus berani ngerokok ya. Nah, coba kalau kamu hidup di antara mereka gimana? Apakah kamu mau hidup benar? Apakah kamu mau ikut mereka? No. Walaupun di sekelilingnya orang-orang jahat, orang-orang berdosa, Nuh dikatakan hidup benar. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia nggak mau. Nah, anak adik-adik juga harus belajar seperti Nuh. Walaupun temannya ngomong, hei coba kalau enggak kamu banci loh. Enggak. Firman Tuhan katakan aku enggak boleh merokok ya. Berdosa. Enggak mau. Lari ya, pergi. Ditinggalkan teman-temannya yang berbuat dosa. Jadi kita harus berani menjauhi hal-hal yang tidak benar. Kita harus hidup benar seperti Nuh ya. Supaya diselamatkan ya. Nah, sekarang yang kedua. Nuh ini ternyata tidak bertindak sesuka hati. Kemarin Kak Yadi cerita mengenai apa? Tidak bertindak sesuka hati. Enggak sakarepe dhewe ya. Enggak semaunya sendiri. Tapi Nuh ini belajar hidup taat ya. Coba kita lihat ya. Kejadian 6 ayat 9. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini ternyata hidup bergaul dengan Allah. Dia suka berdoa ya. Dia suka baca firman. Dia suka memuji nama Tuhan ya. Dia hidup tidak semaunya sendiri. Enggak semau gue ya. Enggak sakarepe dhewe, tapi dia belajar hidup sesuai taat kepada firman Tuhan. Dia katakan, Nuh kamu bangun sebuah bahtera. Padahal Nuh ini bukan tukang kayu. Dia bukan orang yang pinter buat bahtera. Dia enggak punya pengalaman sama sekali ya. Tetapi Nuh dikatakan taat ya. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Enggak sakarepe dhewe. Dia enggak ngomong gini, Tuhan jangan aku Tuhan, aku ini gak isa. Aku ini bukan orang yang pinter buat bahtera. Aku ini seorang petani. Mana bisa Tuhan aku buat bahtera. Enggak. Dia taat ya. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia enggak bertindak sakarepe dhewe, tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau ya. Katakan Nuh, coba kalau kita baca ya Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Nuh ini belajar taat ya. Apa yang Tuhan katakan, panjangnya kamu harus buat 300 hasta Nuh.
Siap Tuhan. Nah, bukan 200 ya. Enggak, 300 diukur sama Nuh ya. Kok panjang sekali ya. Dikurangi saja toh Tuhan. Terlalu panjang ini. Enggak. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, 300 hasta. Tidak kurang, tidak lebih, diukur 200, 100, 200, 300. Oh segini. Buat tingginya, lebarnya 50 hasta. Lebarnya dibuat 50 hasta. Tepat 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Enggak karepe dewe ya. Enggak semaunya sendiri. Kita hidup kita punya papa mama. Kita enggak sekarepe dewe, tapi kita juga harus nurut papa mama. Kita ada di sekolah, ada guru. Kita juga harus hidup taat ya. Belajar apa yang guru katakan kita lakukan. Apalagi yang Tuhan katakan. Kita harus melakukan tepat seperti yang diperintahkan ya. Jadi enggak hidup semaunya sendiri ya. Itu yang kedua. Jadi kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau misalkan gurunya besok belajar ya, besok ulangan. Oh ya Pak, siap. Di rumah gak belajar tapi main game terus. Loh, besok kan ulangan. Iya, itu kan gurunya yang ngomong, biarin dah mah. Aku gak mau belajar, bosen aku. Nah, itu namanya apa? Semaunya sendiri. Sakarepe dhewe ya. Harusnya besok ulangan. Belajar ya anak-anak. Iya. Nah, di rumah iya ya, besok aku ulangan. Aku harus belajar sungguh-sungguh supaya dapat bagus. Itu berarti hidup tidak semaunya sendiri, tapi menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, mamanya, papanya. Gak bisa semaunya sendiri. No, dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Suruh buat bahtera, dia buat bahtera ya. Panjang, tinggi, lebar sudah ditentukan. Kamu buat 3 sap, dibuat seperti yang Tuhan mau. Kayu gofir, bukan dicari bambu, enggak. Dicari kayu gofir sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi kita harus belajar untuk taat ya. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, kita harus lakukan. Maka kamu akan punya masa depan yang cerah ya. Yang ketiga, Nuh bisa selamat dari air bah karena dia menguasai diri. Dia menahan diri untuk selalu percaya kepada Tuhan ya. Coba kita baca ya. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nuh ini dia percaya kepada Tuhan ya. Walaupun dia belum melihat. Coba Tuhan katakan apa? Tadi aku kata Tuhan akan mendatangkan air ya. Mendatangkan air bah meliputi bumi. Nuh waktu dengar firman ini itu sudah terjadi belum? Belum ya. Nuh baru dengar. Nanti kata Tuhan, aku akan datangkan air bah. Aku akan binasakan seluruh makhluk bumi ini. Manusia, binatang, semuanya akan kubinasakan. Karena aku menyesal kata Tuhan. Nuh dengar firman ini dia percaya. Walaupun belum terjadi ya. Hujan belum terjadi. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Nah kita percaya enggak sama Tuhan? Tuhan katakan apa? Aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Yeremia ya. Ayo dibaca aja ya, dibaca dulu. Yeremia 11 ayat 29 ya. Aku mengetahui
rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang cerah bagi kamu. Coba Yeremia 29 ayat 11. Sebab kata Tuhan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan katakan apa? Tuhan itu tahu ya rancangan-rancangannya mengenai kamu masing-masing. Budi, Shirley, Tuhan itu tahu ya. Apa rancangan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan. Tuhan berjanji rancangan-rancangan Tuhan kepada kita damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang cerah. Duh Kak, gimana masa depanku cerah Kak? Papa mamaku saja nggak bisa membiayai aku sekolah. Aku hidup saja pas-pasan ya. Buat makan besok nggak tahu. Apalagi masa depan yang cerah Kak. Gak mungkin Kak. Itu kita nggak percaya Tuhan. Kita harus percaya ya. Pegang firman Tuhan. Tuhan, aku percaya rancanganmu kepadaku masa depan yang cerah. Percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Dipegang Tuhan satu kali. Aku pasti jadi dokter. Kalau kamu pengen jadi dokter. Tuhan, aku percaya. Nuh juga percaya. Waktu Tuhan ngomong nanti akan datang hujan. Padahal pada waktu itu apa? Kemarau ya. Gak mungkin hujan. Tetapi Nuh percaya. Dia percaya sungguh-sungguh nanti akan hujan. Betul ya. Waktu bahtera itu selesai, hujan mulai turun. Tapi waktu Nuh dengar firman ini, belum terjadi hujan itu. Nuh percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan masa depanku cerah. Walaupun keadaannya belum terjadi. Kamu menanti-nantikan. Percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Satu kali. Betul, kamu jangan jadi dokter. Ya. Gak mungkin ya. Orang tuaku gak mampu biayai. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Pasti masa depanku cerah. Dipegang firman ini. Kalau berdoa ngomong, Tuhan, aku percaya. Engkau berjanji memberikan aku masa depan yang cerah. Percaya. Sungguh-sungguh percaya. Satu kali engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti Nuh ya. Waktu Tuhan ngomong akan turun hujan. Nuh percaya. Dan betul pada waktunya hujan itu turun. Dan mulai banjir ya. Mulai semua tenggelam. Tapi Nuh bisa diselamatkan. Kalau Nuh gak percaya, Nuh juga bisa binasa ya. Mungkin Nuh ngomong gini, Tuhan gak mungkin Tuhan ini hujan. Oh ini musim kemarau loh Tuhan. Masa hujan? Gak mungkin. Nuh gak mau buat bahtera. Pada waktunya hujan turun, mati Nuh ya. Tetapi karena Nuh percaya kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Kita juga harus belajar percaya kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Mungkin kamu sakit. Tuhan, aku percaya. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kok masih panas Kak? Percaya saja. Percaya, berdoa lagi. Tuhan, aku percaya. Pasti aku sembuh. Dalam nama Yesus. Belum sembuh. Percaya lagi. Sampai terjadi. Betul, sembuh ya. Sudah sembuh karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita percaya apa yang Tuhan katakan, itu akan terjadi ya. Jadi kita harus belajar percaya seperti Nuh ya. Yang keempat, ternyata Nuh ini bisa selamat karena dia melakukan perintah dengan setia
Coba kita lihat lagi ya. Kejadian 6 tadi ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam, ya. Nuh ini dia melakukan perintah dengan setia. Kalian bisa bayangkan ya, 150 meter itu kalau kakak baca, katanya ini batra ini selesai dalam waktu 1 tahun, bukan ya. Ternyata 120 tahun. Wah, lama sekali ya kak. Tapi Nuh dikatakan apa? Dia melakukannya dengan setia. Hari ini dia pergi. Sam, cari kayu gofir di hutan sebelah sana. Cari. Kakak, ayah, bapak cuma dapat 2 gelondong. Enggak apa-apa, dikumpulin. Dipasrah, ya. Dibuat papan. Besok lagi dia cari lagi di hutan sana. Dapat 1 mungkin. Atau mungkin dapat 5. Enggak apa-apa dikumpuli. Tapi Nuh dikatakan apa? Dia melakukannya dengan setia. Sampai batra itu jadi. Kalau Nuh enggak setia, tengah jalan dia berhenti, batra itu enggak jadi. Tetapi Nuh dikatakan apa? Melakukannya dengan setia. Walaupun butuh waktu yang lama. Tapi akhirnya batra itu selesai. Nah, kita ini dalam menanti janji Tuhan, mungkin kita bosan ya. Aduh, katanya Tuhan jawab doaku. Kok enggak dijawab-jawab sih? Apa Tuhan enggak sayang sama aku? Enggak ya. Tuhan tetap sayang sama kita. Kita harus setia. Tuhan, aku percaya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Pasti aku diberkati, pasti aku disembuhkan. Jadi kita harus menanti dengan setia, sabar ya. Walaupun belum disembuhkan, tetap berdoa. Walaupun belum dijawab, tetap berdoa. Pasti Tuhan akan jawab ya. Tapi harus dengan apa? Sabar. Jangan instan. Hari ini Tuhan aku berdoa, besok harus dijawab. Kalau enggak, aku enggak mau ke gereja lagi. Ngancam Tuhan ini ya. Enggak ya, tapi kita harus sabar. Ditunggu. 1 hari belum dijawab, 2 hari belum dijawab, mungkin seminggu belum dijawab. Berdoa sabar. Pasti Tuhan menolong aku. Pasti. 1 tahun belum dijawab. Nah, Kak Yandi mau bersaksi nih ya. Papa Kak Yandi ini dulu belum percaya Tuhan ya. Kak Yandi ingat waktu masih remaja ya. Kak Yandi berdoa sama Tuhan. Tuhan selamatkan papaku. Tuhan selamatkan papaku. 1 tahun Kak Yandi berdoa belum dijawab. 2 tahun belum berdoa belum dijawab. Tapi Kak Yandi sabar berdoa terus. Tuhan selamatkan papaku. Tuhan selamatkan supaya papaku menerima Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kalian tahu berapa tahun? 8 tahun. Baru Tuhan jawab. 1 kali papa sakit, singkat cerita papa mau terima Tuhan Yesus. Didoakan pendeta, dia mau dan dia diselamatkan. Dan akhirnya dia pulang ke rumah papa. Tapi gak apa-apa, gak terlambat. Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Berapa tahun Kak Yandi berdoa? Waktu itu Kak Yandi ingat 8 tahun. Bayangkan kalian. Kalau Kak Yandi males, aduh gak dijawab, percuma berdoa. Enggak, Kak Yandi sabar berdoa. Pasti diselamatkan Tuhan. Pasti 1 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun. Tuhan itu membuat indah pada waktunya. Jadi kita harus sabar. Seperti Nuh. Nuh buat batra ini dikatakan 120 tahun. Bayangkan kalian. Tapi Nuh ini melakukannya dengan setia. Orang setia itu enggak 1 hari 2 hari ya. Terus melakukannya. Kita beribadah dengan setia. Walaupun online tetap setia. Ikut online ya. Teman-temannya ayo main-main. Buat apa ibadah online? Gak enak. Ayo main. Enggak mau kita ya. Setia. Setia. Orang yang setia dikatakan firman Tuhan. Tuhan juga setia. Jadi kita harus setia kepada Tuhan.
maka Tuhan juga akan setia kepada kita. Ya, itu Nuh bisa diselamatkan karena dia setia melakukan perintah Tuhan. Kita mau hidup diberkati, kita juga harus setia melakukan firman Tuhan, ya. Pasti Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Pasti Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Yang kelima, Nuh ternyata mengutamakan Tuhan. Wah, luar biasa, ya. Coba dibaca Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Waktu hujan sudah turun, air bah itu sudah datang, semua binasa, Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang dalam bahtera itu apa? Mengapung. Mengapung. Nuh ini tunggu, ya, dia mengutamakan Tuhan. Dia tunggu kapan ya akhirnya surut. Kok semakin turun. Wah, ini sudah mulai surut, ya. Akhirnya surut, ya. Tuhan ngomong, Nuh sekarang keluarlah kamu. Wah, waktu keluar Nuh bukan hura-hura, ya. Karena apa? Di bahtera mungkin dia di lockdown. Wah, sekarang istilahnya lockdown, ya. Dia nggak bisa pergi mana-mana. Dia mau pergi mana? Mau renang ke sana, tenggelam. Airnya terlalu dalam, ya. Nuh cuma bertahan di dalam bahtera sampai Tuhan ngomong, berkeluarlah Nuh. Waktu Nuh keluar, dia nggak senang hura-hura. Woi, aku bebas, bebas. Aku sekarang enggak. Apa yang lakukan Nuh? Dia mengutamakan Tuhan. Dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Makanya Tuhan senang, ya. Tuhan ngomong, Nuh, kamu lihat tuh pelangi itu, Nuh. Kalau kamu ingat pelangi, aku berjanji, Nuh, aku tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah, Nuh. Tuhan senang, ya, karena Nuh ini mengutamakan Tuhan. Waktu dia keluar bukan dia lari-lari hura-hura, tapi dia bersyukur. Dia mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan. Maka Tuhan berjanji apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Waktunya ibadah online ini. Ayo kita mancing. Aku sudah beli umpannya ini. Ikannya di sana besar-besar. Gimana? Kalian mengutamakan Tuhan atau mancing? Mengutamakan Tuhan, Kak. Itu anak Tuhan yang luar biasa. Bukannya terus, ya wis, ayo mancing wis. Ibadah, gak usah ibadah, kau nasi ngeruh. Guru-guru gak ada yang lihat kok, ya. Aku gak ibadah, gak apa-apa. Itu gak mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan harus berani, ya, ngomong, enggak, aku mau ibadah dulu, ya. Tuhan katakan kita harus belajar mengutamakan Tuhan supaya kita hidup diberkati. Enggak, nanti, ya. Nanti ibadah dulu sak jam. Kamu mau nunggu? Gak mau, ya wis, aku engko ae. Wah, itu luar biasa, ya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Nuh mengutamakan Tuhan. Waktu dia mempersembahkan korban, Tuhan katakan baunya itu harum. Makanya Tuhan berjanji, aku Nuh tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah, ya. Karena persembahan daripada Nuh, ya. Jadi kita belajar hari ini, kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan seperti Nuh, masa depanmu cerah, ya, dan penuh harapan. Walaupun sekelilingmu orang-orang berdosa, kita jangan ikut-ikut berdosa, ya. Kita bergaul harus pilih-pilih, ya. Nah, ini kakak mau cerita. Kakak mau tutup satu cerita, ya. Ini mungkin kalian pernah dengar, ya.
ada seekor beo. Wah, beonya pendeta ini. Wah, kalau dia datang, beonya selalu gini, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, bagus. Nah, di sebelah ada orang dunia ya. Kalau beonya diajari juga, tapi bukan diajari gini, puji Tuhan. Kalau ada orang lewat, beonya selalu ngomong gini, sialan lu, sialan lu, sialan lu. Waduh, ini beonya Pak Pendeta ini selalu ngomong puji Tuhan. Sing sana, sialan lu, sialan lu. Nah, satu kali Pak Pendeta ngomong gini, beomu ini kurang ajar. Masa kalau ada orang lewat kok mesti ngomong sialan lu, sialan lu. Ya apa ya? Coba beomu tak campur sama beoku. Nah, nanti lihat 3 hari 4 hari pasti beomu ini berubah ya, bertobat katanya Pak Pendetanya. Waduh, iya ya, betul ya, dicoba aja wis. Wah, akhirnya beonya Pak Pendeta dicampur sama beonya orang sebelah, tetangganya sebelah. Karena bergaulnya kurang baik ya. Wah, sialan lu. Wah, sing satunya puji Tuhan. Sialan lu, puji Tuhan. Wah, lama kelamaan. Wah, sudah 4 hari 5 hari. Pendeta ini ngomong gini, gimana beomu? Ayo kita lihat ya. Wah, pendetanya masuk ke sebelah ya. Dilihat. Waktu lihat. Beonya ngomong, sialan lu. Tambah banter ya. Ternyata beonya yang puji Tuhan tadi ketularan sama yang beonya sebelah. Dia ngomong bukan puji Tuhan, tambah sialan lu, sialan lu. Waduh, kaget pendetanya. Waduh, kalau gini, wes gak sida wes. Sekarang tak balik lagi. Nah, itu menggambarkan apa? Pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Kita harus memilih. Kalau kita nggak boleh bergaul sembarangan seperti Nuh ya. Walaupun Nuh ini bergaul, tetangga-tetangganya orang zamannya berbuat jahat, Nuh hidup benar. Dia nggak mau ya dipengaruhi mereka, tapi dia mempengaruhi mereka. Dia ngomong bertobatlah, sebentar lagi Tuhan akan hukum bumi ini dengan air bah. Ayo masuk dalam bahtera. Gak mau. Nuh tetap hidup benar. Nah, kita juga belajar ya. Walaupun mungkin teman-temanmu nih banyak yang berkelakuan bejat ya. Ayo ngerokok. Kalau kamu gak ngerokok, aku gak mau temanmu. Kamu banci, buat apa aku berteman sama kamu? Coba kita berani gak nolak? Kita harus tolak. Enggak, aku gak mau. Aku gak punya teman gak apa-apa. Yang penting aku hidup benar. Jadi kita harus jaga ya. Karena firman Tuhan katakan pergaulan yang jahat itu merusak kelakuan yang baik. Kita harus benar-benar jaga. Kita hidup benar seperti Nuh. Supaya masa depan kita cerah dan penuh harapan ya. Yuk ayat hafalan. Roma 12 ayat 2. Ya, ayat terakhir ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dalam membedakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus belajar taat ya. Apa yang firman Tuhan katakan, kita taat. Kita lakukan apa yang baik ya. Walaupun teman-teman kita jahat, jelek, kita harus tetap belajar hidup benar seperti Nuh. Yuk kita akan berdoa ya. Udah? Yuk kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami hidup benar seperti Nuh. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian supaya kami hidup benar sesuai dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak terang Tuhan.
di mana kami berada, supaya kami menjadi terang bagi teman-teman kami, sehingga mereka juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua yang hebat, tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Diberkati semua, amin. Amin. Mari sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati setiap kami agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan, biarlah setiap pelayanan beliau berharga di mata-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan untuk gereja. Berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum memberi. Berkati juga hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati dengan hikmat dan marifat agar persembahan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya masih bersuka cita. Amin. Amin. Yuk, kita selalu bersuka cita karena kita ini adalah milik Kristus. Amin. Sama-sama katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 pam, jua, pam 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 pam, jua, pam 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 pam, pam pam.
memberkati. Sarange. Ayo adik-adik, kita akan akhiri ibadah. Sukacita ya. Semangat. Sampai ketemu minggu depan. Nggak boleh males-males loh ya. Harus apa? Setia. Ngomong sama setia ya. Walaupun ibadah online. Yuk kita akan terima berkat Tuhan ya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Jadikan mereka anak-anak terang Tuhan di mana mereka berada. Lindungi mereka dari malapetaka. Lindungi mereka dari penyakit corona ya Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka. Apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya.